Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Ida dalam pelajaran pendidikan Al-Islam. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama Bu Ida Al-Islam. Dan tema yang akan kita bahas adalah mengenal dan mempelajari ilmu tajwid. Mengenal dan mempelajari ilmu tajwid. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Dan tujuannya apa ya? Kemudian ada apa saja ya dalam ilmu tajwid itu yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari? Nah, apakah ilmu tajwid itu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi, itulah yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Sedangkan tujuannya anak-anak adalah tujuan dari mempelajari ilmu tajwid, yaitu untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Jadi, itu mengapa kita harus belajar ilmu tajwid, agar kita tahu, oh, bacaan saya yang tadi itu salah, yang benar itu seperti ini. Seperti itu. Jadi kita tahu mana bacaan kita yang salah atau kurang tepat. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam ilmu tajwid ada banyak hukum yang harus kita pelajari. Namun, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun atau tanwin ini dia memiliki banyak bagian. Ada 5 bagian. Bagian pertama adalah izhar halqi. Kemudian yang kedua ada idgham bi gunnah. Ada idgham bi gunnah. Selanjutnya ada idgham bila gunnah. Kemudian selanjutnya ada iqlab. Dan yang terakhir dari hukum nun sukun atau tanwin adalah ikhfa haqiqi. Yang pertama adalah izhar halqi. Apa ya arti dari izhar halqi? Izhar itu artinya jelas, sedangkan halqi itu artinya kerongkongan. Lalu, apa yang dimaksud dengan izhar halqi? Nah, izhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6. Apa saja kira-kira? Yaitu ada huruf hamzah, kemudian ada huruf ha, kha, ain, dan ghain. Huruf dari izhar halqi adalah hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Jadi, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini, maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dibaca terang atau jelas. Jadi,
Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, hamzah, ha, kha, ain, dan ghain, maka harus dibaca terang atau jelas. Contohnya, man khaffat wa amma. Man khaffat. Di sini Bu Ida garis bawahi man khaffat. Nun sukun, kemudian setelah nun sukun ada kha. Artinya nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kha termasuk dari salah satu huruf idhar halqi. Jadi membacanya harus dibaca terang atau jelas. Man khaffat. Tidak didengungkan ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Idgham itu memasukkan, bi gunnah itu dengan dengung. Jadi idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan juga waw, ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya adalah harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 dengan mendengung. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka membacanya itu harus dimasukkan dengan dengung. Seperti itu. Bagaimana contohnya? Contohnya di sini Bu Ida kasih contoh. Rasulun minallahi. Rasulun minallahi. Di sini Bu Ida garis bawahi rasulun sama mi. Mengapa di sini ada bacaan idgham bi gunnah? Sebab ada tanwin dhammah atau dhammatain bertemu dengan huruf mim. Jadi membacanya adalah dimasukkan atau ditasydidkan ke huruf tersebut dengan mendengung. Rasulun minallahi. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Kalau tadi ada idgham bi gunnah, sekarang ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu memasukkan dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah ini kebalikannya, yakni tidak dengan dengung. Kira-kira apa yang dimaksud dengan idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf lam dan ro. Ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan juga huruf ro, ya, lam atau ro, maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah memasukkan tidak dengan dengung. Jadi kalau idgham bi gunnah dimasukkan dengan dengung, nah idgham bila gunnah kebalikan dari idgham bi gunnah, dimasukkan dengan tidak dengung. Contohnya di sini Bu Ida contohkan Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Ada kata Aisyatin radiyatin.
Bu Ida garis bawahi kata Aisyatin dan ro. Di sini ada bacaan idgham bila gunnah. Mengapa? Sebab ada tanwin kasroh atau kasrotain bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf ro. Aisyatir radiyah. Masuk tapi tidak dengung. Jadi bukan Aisyatir radiyah, itu tetot, salah. Yang benar adalah Aisyatir radiyatin. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah bacaan iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan iqlab? Yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cukup satu saja huruf dari iqlab. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bagaimana cara membacanya? Yakni membalik atau menukar huruf nun atau tanwin menjadi mim. Jadi huruf nunnya itu, bunyinya itu dibalik menjadi huruf mim. Contohnya adalah kata kiramin baroroh. Jadi bukan kiramin baroroh atau kiramin baroroh. Itu tetot. Yang benar atau yang tepat adalah kiramin baroroh. Tanwin kasroh bertemu ba. Di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ba. Oleh sebab itu dia termasuk bacaan iqlab. Akhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa itu samar, hakiki itu sungguh-sungguh ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Yaitu, ada apa saja ya huruf ikhfa itu? Ada huruf ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Jadi huruf ikhfa ini merupakan semua huruf hijaiyah kecuali yang sudah diambil oleh 4 hukum tadi. Huruf-hurufnya sudah ada di 4 hukum yang sudah kita pelajari tadi. Ada apa saja hurufnya? Ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah samar-samar antara izhar dengan idgham. Artinya bacaannya itu harus terang, tetapi disambung dengan huruf yang lain dengan mendengung. Artinya kalau huruf izhar itu jelas, kemudian kalau huruf idgham itu dimasukkan dengan dengung. Nah, kalau ikhfa ini anak-anak, dia cara membacanya adalah samar-samar dengan dengung. Contohnya, di sini Ibu contohkan kata mansakulat. Jadi samar-samar. Mansakulat. Tidak masuk. Mansakulat. Mansakulat. Kenapa disebut dengan ikhfa hakiki? Sebab di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. Nun sukun bertemu dengan huruf sa. Bagaimana dengan contoh yang lain? Ada lagi. Bagaimana jika huruf ta? In tattabi'u. Bagaimana dengan huruf jim?
Jannatin tajri. Nah, jadi membacanya itu samar-samar, tapi juga ada dengungnya. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan huruf ikhfa. Maaf, itu yang dimaksud dengan bacaan ikhfa hakiki. Nah, selesai sudah pelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat. Semoga senantiasa diberikan Allah perlindungan. Dan akhirnya dari Bu Ida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.